Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika di minggu ke-15. Melalui video kali ini, kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor suatu bilangan. Sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 yang dikatakan bahwa setiap satu amal kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat amalnya. Jika 2 amal kebaikan tentu akan dibalas 2 kali 10 ya. Kemudian ada hadis tentang pahala membaca Al-Quran. Pada hadis tersebut dikatakan bahwa siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Jadi setiap membaca satu huruf, kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Maka dari itu, selama pembelajaran di rumah saja, jangan lupa juga untuk selalu beribadah dan tentunya membaca Al-Quran. Semangat ya! Tujuan pembelajaran kali ini, melalui video yang pertama ini, diharapkan siswa dapat menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian, dapat menentukan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dua bilangan. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan. Tidak bosan, Miss akan selalu mengingatkan kalian untuk terus menghafal perkalian 1 sampai 10 ya. Karena perkalian 1 sampai 10 yang akan jadi bekal kalian untuk lebih mudah mempelajari materi kali ini. Yang pertama kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan? Contoh dulu ya. Misalkan kita akan menentukan kelipatan dari 2. Kita harus ingat kembali perkalian 2. Mulai dari 1 kali 2 sampai 10 kali 2. Nah, hasil perkalian 2 inilah yang merupakan kelipatan dari 2. Jadi, kelipatan dari 2 diawali dari angka 2. Kemudian 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Apakah sampai 20 saja? Tidak, tapi masih banyak kelipatan 2 yang lainnya. Nanti 2 bisa dikali 11, 12, dan seterusnya. Maka di sini disimbolkan dengan titik 3 ya. Artinya masih banyak kelipatan 2 yang lainnya. Selanjutnya misalkan kelipatan dari 3. Ingat kembali perkalian 3. Mulai dari 3 kali 1 sampai 3 kali 10. Kita bisa tuliskan kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Jadi tidak hanya terbatas sampai 3 kali 10 ya. Maka apa itu kelipatan bilangan? Bisa kita simpulkan, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan dengan bilangan asli. Kemudian faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Perhatikan dulu ya. Misalkan angka 8. Kita bisa dapat angka 8 dari hasil perkalian apa saja? Yang pertama, 1 kali 8. Kemudian 8 bisa didapat dari 2 kali 4. Terakhir bisa didapat dari 4 kali 2 atau 8 kali 1. Sama saja dengan yang di atas. Nah, angka-angka inilah yang disebut dengan faktor bilangan 8. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Kita buatkan seperti tabel atau tanda T seperti ini supaya mudah. Nah, 8 bisa didapat dari hasil perkalian 1 dikali 8, 2 dikali 4, kemudian 4 dikali 2. Tapi karena di atas sudah ada angka 2 dan 4, maka 4 kali 2 tidak perlu ditulis ya. Cukup ini. Bisa kita sebutkan bahwa
1, 2, 4, dan 8 adalah faktor dari bilangan 8. Selanjutnya 12. Kita tentukan perkalian bilangan yang menghasilkan 12. Angka berapa saja? Dimulai dari 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6. 3 ada tidak ya? 3 dikali 4. Kemudian 6 dikali 2. Nah, 6 dan 2 sudah ada angkanya di atas, maka tidak perlu kita tuliskan, cukup sampai 3 kali 4. Berarti angka apa saja faktor dari 12? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor dari bilangan 12. Semoga cukup jelas. Selanjutnya, perkalian yang menghasilkan 20. Selalu dimulai dari 1 ya. 1 dikali 20. 2 ada dikali 10. 3 ada tidak ya? Oh, tidak ada. Perkalian 3 yang hasilnya 20. Berarti kita bisa langsung ke 4. 4 dikali 5. 5 dikali 4. Tapi 5 dan 4 angkanya sudah ada di atas, jadi tidak perlu kita tuliskan. Maka semua angka di dalam kotak ini adalah faktor dari 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20 adalah faktor dari bilangan 20. Bisa kita katakan bahwa faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Seperti di contoh ini, 12 bisa dibagi habis dengan 2. 12 bisa dibagi 3, hasilnya 4. Ya, semoga faktor bilangan cukup jelas ya. Kita berlanjut ke contoh soal. Tentukan 5 kelipatan yang pertama dari 4. Ingat kembali perkalian 4. Kita hanya disuruh menentukan 5 kelipatan yang pertama, berarti mulai dari 4 kali 1 sampai 4 kali 5. Jadi jawabannya 4, 8, 12, 16, dan 20. Ingat ya, kita hanya disuruh menentukan 5 saja kelipatan yang pertama. Kemudian yang nomor 2, tentukan kelipatan 7 yang kurang dari 50. Ingat kembali perkalian 7. Yang pertama 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35. Kita disuruh hanya sampai yang kurang dari 50. Ini masih kurang ya, kita teruskan. 7 kali 6, 42. 7 kali 7, 49. 7 kali 8, 56. Oh, kita sudah kelebihan. Karena diminta hanya yang kurang dari 50, berarti cukup sampai 49. Jadi jawabannya dimulai dari 7. Ingat ya, kalau kelipatan dimulai dari bilangan itu sendiri. 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. 56 tidak boleh ikut ya, karena dia lebih dari 50. Selanjutnya nomor 3. Tentukan 3 kelipatan yang pertama dari 12. Berarti kita kalikan yang pertama 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Dan 12 kali 3, 36. Hanya 3 ya yang diminta. Maka jawabannya 12, 24, dan 36. Berlanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan faktor dari 30. Pertama buat dulu tabel atau garis, kemudian kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 30. Selalu mulai dari 1. 1 dikali 30, 2 bisa ya. Karena ini genap, 2 dikali 15. Kemudian 3 bisa 3 dikali 10. 4 apakah bisa dikalikan menghasilkan 30? Ya, tidak ada ya. Kita lanjut ke 5. 5 bisa dikali 6. Ada lagi kah?
Oh, 6 kali 5. Tapi karena di atas sudah ada angka 5 dan 6, maka ini tidak perlu ditulis. Artinya kita sudah cukup bilangannya ini saja. Jadi angka berapa saja faktor dari 30? Ya, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Selalu tuliskan urut ya, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang kelima, tentukan faktor dari 72. Selalu buat tabel atau garis. Kemudian mulai dari 1. 1 kali 72. Karena genap ini bisa dibagi 2. 2 dikali 36. Apakah bisa dibagi 3? Ya, 3 dikali 24. Kemudian 4 bisa tidak? Nah, 4 bisa dikali 18. Kemudian apakah 72 bisa bagi 5? Ya, tidak bisa ya. Lanjut ke 6. 6 dikali 12. Kemudian apakah bisa dibagi 7? Tidak bisa. 8, oh ada. 8 dikali 9. Selanjutnya ada 9 dikali 8. Tapi 8 dan 9 sudah ada di atas, maka ini tidak perlu ditulis. Artinya bilangan faktornya ini saja ya, semua yang ada di dalam garis. Jadi faktor dari 72 adalah kita tuliskan semua 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Bagaimana? Semoga contoh-contoh ini cukup jelas ya untuk kalian. Berlanjut, ada yang namanya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Apa bedanya dengan kelipatan bilangan? Nah, kalau kelipatan persekutuan ini kuncinya ada di bilangannya ada 2 atau lebih. Kalau tadi kelipatan hanya 1 ya. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Yang pertama, kita tentukan dulu kelipatan 3. Di sini mulai dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Semua bilangan kelipatan 3. Kemudian tentukan bilangan kelipatan 4. Mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Baru kemudian kita bisa tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Hanya tinggal lihat bilangan yang sama atau yang ada di kelipatan 3 dan kelipatan 4. Angka berapa saja? Ya, di sini ada 12. Kemudian 24. Ada lagi kah? Ya, ada 36. Jadi kelipatan persekutuannya 12, 24, 36. Apakah hanya 3 ini? Tidak, karena jika kalian urutkan lagi bilangannya lebih panjang, maka kelipatan persekutuannya akan ditemukan banyak, angkanya makin besar. Materi berikutnya, faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi masih sama dengan kelipatan persekutuan, ini terdiri dari dua bilangan atau lebih ya. Kalau kalian menemukan kata persekutuan, artinya kalian harus menemukan yang nilainya sama. Tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 12. Langkahnya selalu awali dengan mencari masing-masing faktornya. Dimulai dari faktor dari 6. Tentukan perkalian yang menghasilkan 6. 1 kali 6, kemudian 2 dikali 3. Ada lagi kah? Ya, kalau 3 kali 2 tidak perlu ditulis ya, karena di atas sudah ada 2 dan 3. Selanjutnya faktor dari 12. Selalu mulai dari 1. 1 dikali 12, 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 4. Sama 4 kali 3 juga tidak perlu lagi ditulis ya, berarti cukup sampai di sini. Kemudian kita tuliskan faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Selanjutnya kita tentukan angka yang sama. Ada 1, 2, 3, dan 6. Inilah yang disebut dengan faktor persekutuan. Artinya faktor-faktor yang sama ada di 6 dan ada di 12. Jadi faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh soal, tentukan 4 kelipatan persekutuan yang pertama dari 6 dan 8. Yang diminta kelipatan, berarti kita cari dulu kelipatan dari 6 dan 8. Kelipatan 6 selalu dimulai dari 6. Kemudian 12, 24, 36, 48, 54, 60, 66, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 dimulai dari 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, dan seterusnya. Masih ingat ya, kelipatan didapat dari hasil perkalian dengan bilangan asli. Berarti ini 8 kali 1, 16 kali 1, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan kelipatan persekutuannya atau cari yang sama. Angka berapa saja yang sama ya? Nah, ada 24, kemudian 48. Nah, kita belum lihat lagi nih yang sama, sedangkan soalnya meminta kita untuk menentukan 4 kelipatan persekutuan. Suruh 4. Kalau kita sudah punya 2, cukup lanjutkan saja. Tadi 24 angka pertamanya, boleh di sini 24 kali 2, 24 kali 3, 24 kali 4 karena diminta 4. Oke. Sekarang kita coba 24 dikali 3 ya, berarti yang di sini bilangan ketiganya. 24 kali 3 72, 24 kali 4 96. Jadi tidak masalah ya, mau disuruh mencari 5 atau lebih kalian bisa, cukup tinggal dikalikan kalau kelipatan yang persekutuan pertamanya sudah diketahui. Yang kedua, tentukan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan 24 dan 32. Yang diminta faktor, berarti kita tentukan faktornya. Hasil perkalian yang menghasilkan 24 selalu mulai dari 1. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 dikali 8, ada lagi 4 dikali 6. Tidak ada lagi ya. Selanjutnya 32. Perkalian yang menghasilkan 32 mulai dari 1 kali 32. 2 dikali 16, 3 bisa tidak? Tidak bisa ya, 32 tidak bisa dibagi 3. Berlanjut ke 4, 4 dikali 8. Sudah tidak ada lagi bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 32. Kemudian kita cari yang sama. Di sini ada 1, 2, 4, 8. Kemudian sudah ya, faktor dari 24 kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor dari 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Jadi faktor persekutuan dari 24 dan 32, perhatikan yang dilingkari ya. Ini artinya yang sama. Yaitu 1, 2, 4, dan 8. Semoga contoh-contoh ini cukup jelas, nanti akan memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajaran minggu ini yang pertama sudah selesai ya. Masih ada materi selanjutnya yaitu bilangan prima dan faktor prima yang ada pada video kedua. Silahkan lihat di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.